Agak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin untuk Bu Intan, Insinyur Intan Hadiatama, STMT, selaku pengampu mata kuliah K3L kelas A. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai perbedaan teori domino Heinrich dan juga Bird. Sebelum lebih lanjut, izin untuk kami memperkenalkan diri. Saya sendiri Misbahul Hanan dengan NIM 2019 10 10 10 21, kemudian dilanjut teman saya. Dan saya Ridho Sonobari Wahyu dengan NIM 2019 10 10 10 22. Dan saya Rizky Falila dengan NIM 2019 10 10 10 23. Dan saya Fikri Kamal Fasah dengan NIM 2019 10 10 10 19. Ya, bisa di next, Mas. Sebelum lebih lanjut mengenai pembahasan yang lebih dalam mengenai perbedaan antara teori domino dan Heinrich, di sini kami akan menjelaskan beberapa topik pembahasan, di mana yang pertama ada pendahuluan, kemudian pengenalan lebih lanjut mengenai teori domino. Dilanjutkan juga pengenalan teori domino Heinrich, dan yang terakhir perbedaan antara kedua teori tersebut, yaitu perbedaan antara teori domino Bird dan juga dan juga dengan teori domino Heinrich. Bisa dilanjutkan untuk Saudara Fikri. Baik, berikut ini merupakan pendahuluan. Kejadian sebuah cedera disebabkan oleh bermacam-macam faktor yang terangkai, di mana pada akhir dari rangkaian itu adalah cedera. Kecelakaan yang menimbulkan cedera disebabkan secara langsung oleh perilaku yang tidak aman dan potensi bahaya mekanik atau fisik. Prinsip dasar tersebut kemudian dikenal dengan nama teori domino, di mana Heinrich menggambarkan seri rangkaian terjadinya kecelakaan. Terdapat 5 faktor dalam teori domino Heinrich, yaitu hereditas, kesalahan manusia sikap, dan kondisi tidak aman, kecelakaan kerja, dan dampak kerugian. Heinrich menyatakan bahwa penyebab terjadinya kecelakaan adalah tindakan tidak aman atau unsafe action dan kondisi tidak aman atau biasa disebut unsafe condition. Kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak diinginkan yang dapat mengakibatkan cedera pada manusia atau kerusakan pada harta, menurut sumber Frank Ebert tahun 1989. Selanjutnya untuk Mas Anan. Ya, terima kasih Saudara Fikri atas waktu dan kesempatannya. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori domino Heinrich. Ya, di mana teori domino Heinrich ini merupakan jika berdasarkan 5 faktor yang saling berkaitan dan ataupun saling memiliki keterhubungan, di mana untuk yang pertama ada kondisi kerjanya, kelalaian dari manusia, kemudian tindakan yang tidak aman, terus ada kecelakaan atau insiden yang berakhir pada cedera atau injury. Heinrich sendiri mengelompokkan program pencegahan dalam beberapa bagian, di mana di sini terdapat empat bagian, di mana yang pertama itu ada engineering, education, enforcement, dan juga ada empowerment. Untuk yang pertama engineering, to remove unsafe condition, di mana atau teknik untuk menghapus kondisi yang tidak aman. Yang kedua ada education to effect
socialization, training, and selection, di mana pendidikan untuk mempengaruhi sosialisasi, pelatihan, seleksi. Enforcement the rules to ensure safety compliance, penegakan aturan untuk memastikan kepatuhan keselamatan. Dan yang terakhir ada empowerment to improve employees behavior, yang artinya juga pemberdayaan untuk memperbaiki perilaku karyawan. Yang pertama ini maksud dari engineering to remove unsafe condition, di mana teknik merupakan dasar untuk di mana seorang pekerja, seorang karyawan, seorang manusia bisa menjalankan suatu kegiatan itu dengan kondisi yang aman dan sesuai dengan prinsip-prinsip keteknikan. Kemudian ada juga education to affect socialization, training, selection, di mana pendidikan merupakan dasar juga selain dari poin yang pertama untuk perihal untuk masalah yang ada di teori domino Hendrix ini. Kemudian enforcement the rules to ensure safety, penegakan aturan untuk memastikan kepatuhan keselamatan. Maksudnya di sini yaitu pemberian batasan ataupun penegakan hukum agar si pekerja bisa mematuhi dan tetap terkontrol dalam zona yang aman dalam hal beraktivitas. Kemudian empowerment to improve employees behavior, pemberdayaan untuk memperbaiki perilaku manusia. Maksudnya pemberdayaan ini merupakan kelanjutan dari education atau pendidikan, penegakan hukum, dan juga teknik atau dasarnya, di mana pemberdayaan ini merupakan langkah terakhir agar manusia berasa lebih bermanfaat ataupun memiliki nilai setelah melakukan kegiatan tersebut. Untuk selanjutnya agar tetap dalam prinsip ketiga bisa mematuhi prinsip-prinsip ketiga secara umum. Gitu. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh Saudara Rizky Falilah. Oke, terima kasih untuk Mas Anan atas waktunya. Selanjutnya yaitu teori domino Bird. Teori domino baru dari Bird dan Jerman lebih dikenal dengan sebutan The ILCI Loss Causation Model. Teori mengemukakan pengembangan dari teori domino Hendrix atau Bird and Jerman 1985. Teori ini terdiri dari 5 domino, di mana susunannya sebagai berikut. Yang pertama, kurangnya pengawasan manajemen atau lack of control management. Pengawasan merupakan salah satu di antara fungsi manajemen yang penting. Selain perencanaan, pengorganisasian, dan kepemimpinan. 3 hal yang menyebabkan terjadinya kurangnya pengawasan yaitu kurangnya program K3, standar kerja yang tidak sesuai, dan kepatuhan terhadap standar yang berlaku. Kedua yaitu penyebab dasar atau basic cause. Penyebab dasar merupakan sesuatu yang menyebabkan timbulnya tindakan dan kondisi tidak aman. Ada 2 jenis penyebab dasar, yaitu faktor manusia dan faktor pekerjaan. Ketiga, penyebab langsung atau immediate cause. Penyebab langsung dari suatu kecelakaan adalah tindakan tidak aman atau unsafe action dan kondisi tidak aman atau unsafe condition. Yang keempat, kecelakaan atau insiden. Kecelakaan merupakan suatu peristiwa atau kejadian yang tidak diinginkan dan mengakibatkan cedera, luka, sakit, kematian terhadap manusia, maupun kerusakan harta benda. Kecelakaan disebabkan adanya suatu kontak dengan sumber energi yang melampaui ambang batas dari yang seharusnya diterima oleh tubuh atau benda. Kelima, yaitu kerugian atau loss. Kerugian yang dapat diderita oleh suatu perusahaan dikarenakan adanya resiko-resiko yang menyebabkan adanya kendala-kendala dalam menjalankan usahanya. Resiko itu dapat berupa resiko finansial dan operasional. Next. Nah, di sini sudah terbagi. Yang pertama itu lack of control, di mana terdiri dari inadequate program dan
inadequate standar dan inadequate complete. Yang selanjutnya itu basic cost, yaitu personal factor dan job factor. Yang selanjutnya itu immediate cost, yaitu substandard dan standard condition. Selanjutnya itu insiden, yaitu contact with energy on substance. Dan selanjutnya itu loss atau people, property, process, profit. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rido. Iya, terima kasih Mas Rifki. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan teori domino Heyrick dan Bird. Pada teori domino Heyrick, domino pertama merupakan faktor lingkungan sosial seperti latar belakang seseorang, sedangkan domino pertama pada teori Bird dan Jerman adalah faktor manajemen. Perbedaan tersebut dapat menjadi dasar pemilihan penggunaan teori yang sesuai untuk diterapkan di perusahaan. Hingga saat ini, teori Bird dan Jerman masih banyak digunakan untuk menentukan penyebab terjadinya kecelakaan kerja. Teori Bird dan Jerman menyatakan bahwa tindakan tidak aman atau unsafe action dan kondisi tidak aman unsafe condition terjadi karena lemahnya kontrol manajemen. Ini merupakan daftar pustaka yang telah kami lakukan. Kami mengambil dari anak 3 di blogspot.com dan di SafetySync dan di jurnal Heyrick HW 1931 dan Kuling DA 1990. Ya, mungkin itu saja presentasi dari kelompok 2 kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah tutur kata ataupun perilaku dari kami yang mungkin kurang berkenan. Kami mohon maaf. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.